Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan Damkar Indonesia dimanapun kawan-kawan berada. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, tepatnya siang hari ini, yang cerah dan hijau pastinya kawan ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya, selaku saya ingin mendemonstrasikan beberapa item portofolio tentang penyelamatan. Di antaranya mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan kejadian dan validasi kejadian kebakaran. Yang kedua, mendemonstrasikan prosedur pemindahan korban dengan cara menggendongnya dan mengangkatnya dengan alat ataupun tidak. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan ikatan gulung 1 dan gulung 2 dan gulung 3 serta kegunaannya dan fungsinya. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya RI Muhammad Yusuf dari unit 1161 sektor Kemayoran Jakarta Pusat. Lahir tepatnya pada tahun 1988 di Jakarta. Telah menjadi keanggotaan di Kesatuan Pemadam Kebakaran sejak tahun 2011 silam. Menjabat sebagai anggota pasukan serta merangkap menjadi pengemudi sejak tahun 2016 silam. Demikianlah profil saya yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, sekarang saya akan mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian kebakaran. Halo, selamat sore. Dengan siapa ya? Oh iya, sebentar. Bisa disebutkan alamatnya yang bisa dihubungi, Bu? Jalan Angkasa Pura nomor 1. Nang Bu, jangan panik Bu. RT-nya RW Bu, RT 8. RW 01. Nah, kira-kira patokannya apa ya Bu ya yang bisa saya telusuri? Gedung BMKG. Udah Bu, yuk nanti saya segera meluncur Bu ya. Tugas Ibu sekarang tolong sosialisasikan kepada warga sana agar dengan cepat mengamankan rute jalanan agar unit kami dapat meluncur dengan aman. Terima kasih Bu. Kami segera meluncur dan jangan panik. Ya, bentar. Ya. Halo, selamat sore dari kantor sektor pemadam Kemayoran. Ada yang bisa dibantu? Oh iya Pak, iya. Udah dapat berita tadi. Iya. Makasih. Kami segera luncur. Mohon tolong untuk amankan jalur rute kami ya Pak ya, agar cepat nyampe tujuan. Terima kasih. 116. Masuk 116, diterima di 11 Taruna. Terjadi Jaya 65 di Jalan Angkasa Pura nomor 1 RT 8 RW 1. Titik kenal BMKG 86. 86 Taruna di Montor, silakan diluncurkan untuk unit 86 luncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi dan validasi kejadian kebakaran. Ini saya akan mendemonstrasikan ikatan gulung 1, 2 dan gulung 3. Secara harfiahnya single loop bowline, double loop bowline dan triple loop bowline. Oke, saya punya sebuah tali. Di mana fungsi tali ini untuk mengikat? Di dalam tali ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai namanya masing-masing. Seperti yang saya pegang ini dinamakan running end. Karena running end ini akan berjalan. Dan untuk yang di bawah itu dinamakan standing end. Karena dia ujung talinya tidak akan pernah bergerak.
Jika saya melingkarkan tali ini dinamakan loop. Dan jika saya memutar tali seperti ini dinamakan bits. Oke, kita mulai aja. Saya akan mendemonstrasikan simpul gulung 1. Kita buat loop seperti ini dengan cara jempol, ibu jari, dan telunjuk menekan running end dan standing end. Kemudian running end kita masukkan ke dalam loop dan melingkari standing end. Saat sudah melingkari standing end, running end dapat kembali masuk ke dalam loop. Setelah masuk, running end kita tahan dan standing end kita tarik. Maka terciptalah sebuah simpul gulung 1 atau single loop bowling, di mana fungsinya untuk mengikat cincin kait dan safety belt. Oke, lanjut kita ke simpul gulung 2. Running end kita tarik kurang lebih 1 meter. Saat pada titik 1 meter kita akan membuat bits panjang dan mendobelkannya dengan standing end. Di pertengahan bits kita akan membuat sebuah loop. Dengan menjepitnya dengan ibu jari dan jari telunjuk. Setelah itu bits kita masukkan ke dalam loop dan kita lingkarkan kembali ke dalam loop dan bitsnya. Saat sudah memasuki loop dan bitsnya, yang loop kita tahan, standing end kita tarik. Maka terciptalah simpul gulung 2, di mana simpul gulung 2 ini berfungsi sebagai sangburdi dan juga ikatan tali kursi, di mana untuk menopang korban. Simpul gulung 2 perpaduan atau pengembangan dari simpul gulung 1. Oke, kita lanjut ke simpul gulung 3. Running end kita tahan, kita ukur kurang lebih 2 meter dan akan membuat bits yang lebih besar dan kita dobelkan. Di agak kejauhan kurang lebih 1 meter kita akan membuat sebuah loop. Kita membuat sebuah loop, bits kita masukkan ke loop dan kita lingkarkan ke dalam standing end dan running end, dan kita memulai memasukkannya kembali ke dalam loop dan sejajarkan dengan bits yang pertama. Saat semua sudah sejajar, kita tahan, standing end dan running end kita tarik. Maka terciptalah simpul gulung 3 atau triple loop bowling, di mana fungsi triple loop bowling atau simpul gulung 3 itu sebagai media tali kursi atau mengangkat korban, di mana 2 loop dipasangkan pada paha korban dan 1 loop pada dada korban. Simpul gulung 3 pengembangan dari simpul gulung 2 yang dapat menahan beban lebih berat daripada simpul gulung 2. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Berikut adalah seorang korban yang terkapar di luar ruangan yang
membutuhkan bantuan, saya akan menggunakan teknik lock roll dan menggunakan menggunakan spine longboard atau LSD yang sering kita ungkapkan pada korban yang dicurigai faktor tulang belakang. Lock roll ini ditujukan untuk memeriksa atau mengidentifikasi korban pada luka. Siapa tahu ada luka pada tubuh bagian belakangnya. Saya membutuhkan 4 penolong yang ada fungsinya masing-masing. Penolong pertama, saya sendiri sebagai leader yang bertujuan untuk memegang kepalanya dan melakukan jaw thrust, fiksasi dan imobilisasi pada kepala si korban. Yang perlu diingat, kepala pada penderita si korban tidak boleh terlepas karena akan menyebabkan cedera yang bertambah. Yang harus diperhatikan, tangan pada kepala tidak boleh terlepas karena di sini saya sebagai leader atau instruksi, saya akan melepasnya. Begitu juga penolong kedua, ketiga, dan keempat bisa bersanding di samping tubuh korban dengan lutut berada di ubin yang nantinya yang bertujuan untuk pada saat si korban dimiringkan, korban akan bertumpu pada paha si penolong dan itu akan menjauhkan dari cedera yang bertambah. Sebelum kita menolong, dipastikan korban sudah sikap sempurna agar tidak ada cedera yang bertambah. Coba dirapikan korbannya dengan perlahan. Kemudian si penolong kedua bersiap untuk melakukan cervical coral yang bertujuan untuk mengistirahatkan leher tulang belakang korban agar tidak ada terjadi pergerakan. Dan perlu diperhatikan, sang leader yang memegang kepala tidak boleh ada pergerakan dan pergeseran. Untuk melakukan cervical coral, neck collar harus disodok masuk perlahan dan sang leader tetap diam pada posisinya. Pastikan neck collar sudah terukur pada leher si korban agar pemasangannya mudah. Setelah dipastikan aman dengan neck collar, si penolong kedua kembali pada posisinya. Kemudian si penolong kedua meletakkan tangan di bahu si korban, di bahu, dan tangan kiri meletakkan tangannya di pinggang si korban. Kemudian penolong ketiga menyilangkan tangannya di antara tangan penolong kedua dan paha bagian dalam si korban. Dilanjutkan dengan penolong keempat meletakkan tangan di luar paha si korban dan bagian kaki si korban. Setelah semua sudah bersiap, leader dapat menginstruksikan kepada si penolong untuk memiringkannya dalam hitungan 1, 2, 3, miringkan. Pastikan leader tidak melepaskan kepala si korban karena tidak boleh ada pergerakannya. Selanjutnya, penolong keempat dapat meninggalkan posisinya untuk menempatkan long spine board, mendekatkan kepada posisi si korban dan menahannya agar tidak ada pergerakan pada LSD-nya. Dalam hitungan ketiga,
penolong kedua dan ketiga dapat meletakkannya secara bersamaan. 1, 2, 3. Jikalau penempatan korban kurang sempurna, si penolong kedua dan ketiga dapat menggeser si korban. Perhatian, jangan sekali-kali mengangkat korban karena akan menambah cedera. Dalam hitungan, si penolong dapat menggesernya perlahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pemindahan korban telah selesai pada spinal board, yang akan dilanjutkan dengan mengikat tali strap pada tubuh korban di bagian dada yang dikaitkan dengan penolong kedua dan di bagian kaki pada penolong ketiga. Yang perlu diperhatikan, kepala masih terpegang oleh sang leader yang nantinya akan ditaruh head immobilizer agar tidak ada terjadi pergerakan yang berlebih yang dilakukan oleh penolong 4. Pastikan tangan tetap memegang kepala dan keluar perlahan. Satunya, jangan sekali-kali melepas tangan saat immobilizer belum terpasang. Dan strap Oke, setelah dinyatakan korban sudah berada di atas spinal board, penolong 1, 2, dan 3 dapat mengambil posisi ke samping kiri kanan tandu. Kaki bagian dalam berada di bawah dan kaki bagian luar berada di bagian atas untuk mengangkatnya. Dalam hitungan 1, 2, 3 bersamaan mengangkat si korban. 1, 2, 3. Maju. 1, 2, 3. Baiklah, di sini saya melihat ada seorang korban yang terkapar yang tak tahu kenapa dia pingsan atau kecelakaan, saya nggak tahu. Namun di lingkungan ini ramai. Untuk itu saya akan mengamankannya terlebih dahulu karena posisi korban berada di tengah jalanan. Untuk itu saya akan menggunakan teknik menggendong korban tanpa alat. Saat saya mendekat, karena saya nggak tahu apa cedera yang terjadi, karena saya akan memindahkan si korban pada tempat yang aman. Saya akan menaruh kepala pada paha. Pastikan posisi si korban sudah sempurna saat nantinya si penolong akan mengangkat si korban, memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Saat si korban sudah sikap sempurna, sudah si penolong benarkan, si penolong memasukkan tangannya kepada ketiak si korban dengan cara menjepit kepala si korban pada lengan si penolong. Selanjutnya dapat menariknya ke belakang dan menyenderkannya pada tubuh si penolong. Menyenderkannya kepada tubuh si penolong. Kemudian si penolong dapat meraih tangannya melalui ketiaknya dan menggenggam tangannya, lalu kemudian mengangkatnya ke atas. Dalam hitungan 1, 2, 3.
Saat si korban sudah pada posisi berdiri, si penolong dapat memasuki ke pihaknya, merangkul tangannya, dan meraih tangan kanannya, lalu menundukkan kepala si korban kepada pinggang. Dan korban dapat si penolong pindahkan ke tempat yang lebih aman. Baiklah, itulah beberapa item materi demonstrasi yang telah saya sajikan untuk kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat dan membantu kawan-kawan semua di sana. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dalam cuplikan video maupun cuplikan video yang kurang berkenan ataupun membantu. Semoga dibukakan pintu maafnya. Saya ucapkan terima kasih. Damkar, 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 jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.